Swag, bitch. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ini masih di channel Kak Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara backup sistem operasi kita atau sistem Windows ya, OS kita di laptop atau di komputer. Bagaimana cara backupnya, step-step seperti apa, ini rencananya saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Jadi sebelum mulai videonya, saya ingin kembali bagi teman-teman yang baru saja ikut channel saya atau lihat mampir ke channel YouTube saya, minta bantuannya untuk like dan subscribe, share juga video ini, aktifkan tombol notifikasinya, sebarkan ke teman-teman semuanya karena barangkali ada yang butuh video ini. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi sebelum saya mulai prosesnya, saya ingin sedikit intermezzo ya, pembukaan. Jadi kenapa kok kita butuh backup ya, restore atau backup sistem operasi Windows kita di laptop atau di komputer kita? Ini beberapa alasannya teman-teman. Jadi bagi orang awam ya, proses ini mungkin tidak terlalu penting ya. Mereka orang awam hanya user biasa, mungkin hanya untuk menggunakan laptop, sudah selesai bekerja, sudah selesai. Tapi misalnya laptop atau komputer teman-teman terkena virus, Windowsnya crash, nah, apa yang akan kita lakukan? Biasanya langsung bagi kita yang orang awam langsung kita sikat install ulang ya, fresh install ya. Resikonya apa teman-teman kalau kita sudah fresh install ya? Resikonya semua aplikasi yang sudah kita install ini teman-teman, dia akan ikut dihapus ya, fresh, namanya saja fresh, dihapus teman-teman, hilang semuanya hilang. Jadi kita mulai dari awal menginstal aplikasi yang kita butuhkan dan lain-lain. Untuk Windowsnya mungkin masih aman ya, karena aktivasinya menggunakan digital license misalnya ya, jadi aman, masih bisa diaktifasi ya. Yang jadi masalah adalah aplikasi yang sudah terpasang sebelumnya, dia tidak akan itu hilang, kita akan menata ulang dari awal. Nah, ini aja yang sudah saya install banyak ini teman-teman. Nah, ini kalau hilang waduh ya, masalah dari awal teman-teman. Itulah kenapa dibutuhkan update ya. Yang kedua, misalnya teman-teman ini biasanya Windows kan dapat updatean ya, setiap kali berkala. Windows yang ori itu biasanya kita dapat notifikasi update, terus kita disuruh mengupdate, restart. Nah, itu kan tiap kontinu ya, itu berkelanjutan update-nya. Atau mungkin teman-teman yang ingin upgrade ke Windows 11, ini kan di 10 teman-teman. Nah, ini kebetulan saya ini penasaran dengan Windows 11 ya, karena beberapa konten kreator dengan komputer laptop yang sama ya, laptop kayak gini ya, ini yang saya gunakan biasanya, yang saya review di channel saya banyak ini ya, ada 3 video ya yang menjelaskan laptop ini. Ini adalah Acer E5475G, ini tipenya ya. Oh, ini sebentar. Jadi ini tipenya E5475G teman-teman, Aspire E14. Untuk spesifikasinya, nah ini menggunakan Core i5 teman-teman, generasi ke-7 ya, nanti generasi ke-7 ya ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian Nvidia GeForce 940 untuk diskit VGA-nya Windows 10 original teman Pro. Oke, jadi itu tentang spesifikasi laptop ini. Jadi nanti rencananya saya penasaran teman-teman, karena ada beberapa konten kreator YouTube yang mengupdate laptop ini ya, laptop sama seperti ini diupgrade ke Windows 11 ya. Padahal teman-teman ya, ini ya saya singgung lagi ini ya tadi ya, Core i5 Gen 7, Core i5 Gen 7 ya, laptop ini itu sebenarnya tidak dapat diupgrade ke Windows 11 karena kena istilahnya ya, syarat prosesor generasinya ya. Jadi hardware rekrutmennya tidak mendukung untuk diupgrade ke Windows 11 ya. Tapi teman-teman kreator konten kreator itu banyak diupgrade ya teman, tapi ya diupgrade kemudian lancar. Nah, makanya saya penasaran. Nah, inilah dari proses ini ya, diupgrade ini saya khawatir nanti crash ya, karena masalah proses dan lain-lain. Makanya saya backup dulu. Nanti saat kalau saya tidak sesuai ekspektasi menggunakan Windows 11 tidak sesuai ekspektasi saya, crash dan lain, akan saya restore lagi Windows 10 nya ke laptop ini. Jadi aman, tidak pakai install ulang dari awal. Itu maksudnya teman-teman, kenapa kok itu backup, nanti bisa kita restore ya backupannya itu ke laptop ini lagi. Oke, seperti itu ya intermezzonya ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai prosesnya, tadi kan teman-teman akan saya buka Windows Explorer-nya ya. Syarat yang pertama untuk
backup, pastikan teman-teman punya disk space yang besar ya, atau hard disk yang besar untuk membackup sistem operasi teman-teman di laptop ini. Contoh di laptop saya ini untuk drive C, nanti yang kita backup adalah drive C aja teman-teman. Di sini ada 4 partisi ya, saya jelaskan ya. Jadi yang C ini SSD M.2 NVMe ini terpisah ya, M.2 ini sistemnya ada di C. Yang pergi DE ini hard disk teman-teman, dua ini ada di satu hard disk, berbeda dengan yang C, jadi tidak dalam satu tempat. Kemudian yang G ini SSD Kingston 256, ini juga terpisah, beda alat, jadi terpisah. Nah ini teman-teman bisa backup semuanya, C, D, E bisa kita backup, tapi ya gitu, soalnya harus punya disk space yang besar untuk membackupnya. Nah karena saya butuh membackup drive C, karena ini sudah terpisah teman-teman ya, tidak satu-satuan dengan drive C, maka saya hanya akan membackup drive C saja. Yang DE tidak saya backup teman-teman, nggak usah saya backup, nanti kalau ada apa-apa bisa saya lepas, saya recovery bisa yang DE. Nah yang G ini nanti tempat untuk recovery saya, yang recovery nya saya taruh di G. Oke, seperti itu ya, caranya seperti itu. Yang pertama harus punya hard disk yang besar ya, kapasitas yang besar untuk membackup. Oke, kemudian syarat kedua, nanti saat proses backup, nah ini harus dimatikan teman-teman koneksi internetnya. Nah kalau teman-teman tanya kenapa kok dimatikan, karena apa? Karena nanti saat proses backup itu butuh waktu yang lama ya. Nah ada yang lama, ada yang cepat. Kenapa dimatikan? Karena khawatirnya nanti saat proses backup ada koneksi internet kan, Windowsnya update ya, atau Windowsnya ada notifikasi dan lain-lain, penambahan file dan lain-lain, maka akan memperlama juga proses backupnya. Nanti backupnya ya mungkinan nggak sempurna ya. Pastikan ini dimatikan saja, nggak apa-apa. Oke, seperti itu dasarnya. Sekarang kita akan menuju ke prosesnya. Ini saya tutup aja. Oke ya. Langkah pertama adalah ini kita lihat ya, jam 11.36. Nanti kita cek berapa menitnya ya, kecepatannya yang membutuhkan untuk backup ini. Yang langkah pertama yang kita buka adalah tombol start ini, kita buka, kemudian kita cari setting teman-teman. Oke, nah ini adalah menu setting ya, tampilan dari setting. Kemudian kita masuk ke Windows Update teman-teman. Nah, mohon maaf ya, saya nggak pakai tripod, mungkin goyang-goyang ya. Ini Windows Update nya kita klik. Oke, tunggu sampai keluar. Nah ini, betul sekalian kita nggak dapat update ya. Oke, kemudian Windows 11 kita nggak dapat ya, soalnya prosesnya Gen 7 teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik ke menu recovery, mohon maaf, backup. Salah saya, ini backup ya, kita masuk ke menu backup, kita buka. Nah ini akan muncul seperti ini. Nah kita langsung masuk ke menu go to back and restore Windows 7. Nah kan Windows 7 ya, karena ini juga berfungsi Windows 10 ya. Nah it still work in Windows 10, sama ya. Kita klik go to back. Oke, kalau muncul tampilan kayak gini, teman-teman langsung aja masuk ke sini ya, ke sistem image ya. Oke, nah ini sudah masuk. Nah ini mencari disk yang kosong yang bisa kita tempati hasil backupannya nanti. Nah, ini kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul ya draft-draftnya. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai searchingnya tadi ya. Nah ini akan muncul on a hard disk ya, ini notifikasinya langsung aja. Ini di backup kemana, maksudnya itu ditaruh di mana backupannya. Ini ada pilihannya, yang direkomendasikan adalah yang G karena ini kosong, kapasitasnya besar. Hasilnya muncul teman-teman, kita bisa pilih. Nah ini ada yang tadi ya, D sama E yang hard disk tadi, tapi kenapa saat saya klik dia muncul notifikasi kayak gini, saya nggak paham. Kemungkinan sistem disknya itu beda ya. Mungkin ya sistem dari hard disk sama SSD beda, akhirnya dia muncul warning. Kalau ada warning gini, saya sarankan jangan disimpan di sini teman-teman, padahal ini disk-nya gede loh ya, cuman besar ya. Oke, jadi oh ya tadi sempat lupa ya, kita cek dulu drive C-nya ini berapa teman-teman. Nah untuk kapasitas drive C-nya ini, Windows-nya ini, nah ini 95 GB ya, 100 GB. Nah pastikan drive yang kita gunakan nanti melebihi dari 100 ini ya. Nah, tadi kan seperti itu teman-teman, tapi jangan sampai kurang. Kalau kurang jelas nggak bisa teman-teman, kalau di bawah 100 GB jelas nggak bisa, karena nggak muat.
Oke, seperti itu ya. Ini sudah saya cek propertiesnya seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Nah ini drift, nah ini besar titiknya, tapi ada warningnya, saya nggak berani mungkin kesini karena ada warningnya. Mending yang tidak ada warningnya, yaitu drift C. Ya, ini rekomendasinya di sini teman-teman. Kalau sudah dipilih, kita klik next. Oke, di sini akan muncul ya pilihannya. Ini drift C ya, ini yang ada drift C. Terus kenapa kok muncul 3 Pak? Ini Pak, nah kenapa kok muncul 3 teman-teman? Ternyata ini adalah sistem EV nya ya, sistem properti EV nya di drive C ya, Windowsnya. Kemudian dia juga muncul Windows Recovery Environment System ya, dia juga apa namanya istilahnya itu disembunyikan ya, ini ada di drive C ya, untuk backup and recovery-nya. Ini sistem semua teman-teman, jadi dia langsung tercentang otomatis di 3 partisi ini. Nah ini drive D, local disk D, local disk D, ini hard disk. Kalau mau di backup monggo, cuma ya teman-teman harus siapkan hard disk yang lebih besar dari 2 ini. Ini 1 tera teman-teman, gila nih. Mungkin cukup ya 256 ya. Nah yang kita butuhkan hanya 3 ini aja teman-teman ya. Nah kita klik next, kalau sampai centang yakin kita klik next. Nah ini ada notifikasinya 3 sistemnya yang kita backup. Selanjutnya kita klik start backup. Oke, ini sudah mulai start backupnya, sudah mulai. Ini tergantung lama enggaknya nih, tergantung dari spek dari laptop kita ya. Ini karena kita backup di SSD teman-teman, kemungkinan cepat. Oke, kita cek ya 11.40 ya. Oke, nanti berapa menit backupnya kita tunggu. Oke, ini sudah mulai backup teman-teman. Ini saya skip dulu ya, saya pause dulu video ini, mungkin nanti durasinya lama, rekordernya lama teman-teman. Ini saya pause dulu, nanti kita bisa cek waktunya di sini. Kita cek di apa namanya waktu yang ada di laptop kita. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa menit ya, jadi tadi kita startnya tadi di 1:11.44 kalau nggak salah, bisa dilihat ya video yang sebelumnya di share ke belakang. Jadi ini sudah selesai, jadi sekitar butuh waktu 10 menitan ya untuk backupnya ya, jadi wajar cepat, nggak terlalu lama. Soalnya ini backup dari SSD ya, M.2 NVMe drive-nya itu ke drive D tadi ya, itu SSD Kingston ya, 2,5 in SATA, jadi lumayan kencang. Nah kalau ada warning kayak gini, nah ini teman-teman langsung aja klik no teman-teman ya. Nah ini kalau kita klik yes ya, nanti akan mencari CD-ROM. Ini karena ini enggak ada CD-ROM-nya, jadi kita nggak bisa pakai disk image-nya ke CD-ROM. Jadi di no saja. Nanti kalau ingin restore-nya kita langsung bisa pakai flash disk ya. Kita pakai flash disk installer ya, kita bisa restore-nya, restore dari proses backup ini. Oke, kita klik no aja ya, kita klik no saja. Nah, ini sudah selesai prosesnya, kita klik close. Oke, kita cek di drive D ya, hasilnya seperti apa hasil backupan kita buka Windows Explorer. Ini kita cek di drive D ya. Nah ini adalah Windows image backupnya, ini kita bisa cek ya. Nah ternyata nggak bisa dibuka ya, karena ini memang sistem ya, ini backup. Nah, kita cek aja kapasitasnya teman-teman ya, tadi kan kosong teman-teman. Nah ini sekitar 86 GB teman-teman, ini dikompres teman-teman ya. Jadi kalau kita cek tadi drive-nya itu sebesar 100 GB, sekitar 96 GB di sininya untuk detailnya 100 GB. Nah ini di sini cuma 88 GB, kayaknya dikompres sistemnya ya, yang ditaruh di backupannya tadi. Oke, seperti teman-teman video dari saya proses backup Windows sebelum kita upgrade laptop ini ke Windows 11. Kita backup dulu prosesnya seperti tadi. Tidak hanya untuk saat kita mau upgrade Windowsnya ya, jadi saat ada crash di Windows 10 kita bisa restore lagi Windows backupan kita tadi. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Fri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.